boleh banget dong dengar lagu-lagu barat, lagu-lagu musik-musik Korea dan lain-lain sebagai referensi, sebagai alternatif. Tapi jangan lupakan bahwa mencintai karya dalam negeri, termasuk musik dalam negeri adalah salah satu buat saya wujud dan kewajiban bangsa negara, warga negara. Kontes Arsa Mencari Soulmate Bernyanyi AMSB 2021 yang digelar Arsa Komposer dan AC Music telah mendapatkan 3 juara yang masing-masing mendapat hadiah berupa single karya Arsa. Ketiga solois itu adalah Sandi Perdana yang mendapat single Peluk Hingga Tenang, Jojo Lawrence dengan single Melepas Selamanya, dan Jovan Jose dengan single Menembus Tanpa Batas. Untuk dari saya, kebetulan alasan saya mengikuti ajang ini ya daripada ajang yang lain, kan banyak tuh ajang-ajang yang nah di ajang ini tuh ajang yang pemenangnya itu dijanjikan untuk dapat single sendiri. Nah sebagai penyanyi, seorang penyanyi bisa disebut sebagai seorang penyanyi apabila dia punya lagu sendiri. Nah jadi tujuan saya gitu. Untuk prosesnya dari awal kita final di Februari. Nah setelah dari final itu kita sudah mulai workshop untuk single kita masing-masing bertiga, dan itu disesuaikan dengan karakter kita masing-masing bertiga. Seperti itu. Oke, buat aku sih, kenapa aku ikut AMSB ini, karena AMSB ini kalau menang kan kita dapat single, dan impian aku dari dulu kan kalau misalnya kita nyanyi itu nyanyiin lagu orang, dan impian aku dari dulu emang pengen nyanyiin benar-benar plak ketiplak itu lagu aku sendiri, dan ternyata hasil single yang dikasih sama Kasih bagus sebenarnya, jadi hasilnya nggak mengecewakan. Saya sendiri sih, ini salah satu lomba, kan kebetulan kita menghadapi pandemi, jadi online semua online. Nah lomba AMSB ini salah satu lomba online yang saya ikuti, dan kenapa saya tertarik juga itu karena saya melihat hadiah yang diberikan oleh Mas Arsya itu memberikan salah satu single sebagai karya kita, nah melengkapi pendapat dari teman-teman saya berdua, Jovan dan juga Sandi. Nah seorang penyanyi itu kan harus dikatakan seorang penyanyi apabila mempunyai karya juga, dan sebuah kebanggaan juga kayak merasa bahwa mimpi saya akhirnya bisa terwujud lewat ajang ini dan mendapatkan single di mana saya akan menyanyikan lagu saya sendiri di depan teman-teman semua, dan pastinya akan ada rasa bangga tersendiri apabila contohnya kemarin kita sekarang lagi berjalan membuat lomba cover, mereka yang mengcover lagu kita itu perasaan kita itu kayak luar biasa sekali, bangga dan bersyukur bahwa sekarang kita sudah punya karya yang bisa disalurkan, dan akhirnya orang-orang semua bisa memanfaatkan karya kita untuk hal-hal yang baik, misalnya kayak gitu. Lomba tersebut mengasah mereka kemampuan mereka, karena lomba tersebut bukan cuma untuk penyanyi tapi juga untuk terbuka untuk musisi, jadi teman-teman musisi juga ikut berkolaborasi dalam lomba tersebut, dan ya rasa bangga pokoknya, bersyukur juga seperti itu. Arsa sudah 5 kali menggelar AMSB. Kontes kali ini diikuti ratusan peserta dari seluruh Indonesia secara virtual, dan babak finalnya dilakukan offline. Sebagai seorang komposer, Arsa mengaku tidak memiliki suara bagus. Alasan itulah yang mendorongnya menggelar kontes bernyanyi, agar karya-karyanya dibawakan oleh penyanyi berkualitas. AMSB merupakan kepanjangan dari Arsa Mencari Soulmate Bernyanyi, sebuah ajang kompetisi online dengan gabungan offline di grand finalnya seluruh Indonesia. Dan yang menarik adalah hadiahnya langsung mendapatkan single. Karena ya buat saya pribadi, seniman itu berkarya harus ada karyanya gitu, jelas, bukan ya meskipun bisa penyanyi sebagus apapun, tapi kalau belum ada karya menurut saya belum penyanyi. Demikian pula ketika saya menemukan pemenangnya, trio Jojo, Sandi, Jovan dan Jojo, mereka orang-orang yang sangat ingin punya single. Artinya mereka sangat excited dan semangat untuk ikut kompetisi ini agar menang, dan akhirnya mereka menang. Kita bicara dari Jojo Lawrence. Jojo Lawrence adalah seorang penyanyi bisa dibilang festival, tapi punya karakter yang mahal gitu ya. Karena penyanyi festival banyak yang menurut saya karakternya kurang ada di industri. Jojo punya karakter serak, kemudian juga ditunjang oleh menurut saya penampilan dia secara fisik yang juga cukup baik gitu ya. Lalu kedua ada Jovan Jose yang paling kecil, yang bungsu, anak kecil 12 tahun tapi tekniknya udah luar biasa. Dan selain luar biasa bernyanyi juga luar biasa on stage, artinya banyak penyanyi yang suara bagus tapi dia seperti minder, seperti gugup di panggung. Jovan Jose bisa menaklukkan ketegangan itu. Yang ketiga adalah Sandi Perdana. Sandi mungkin bukan penyanyi festival yang powerful gitu, tapi dia bisa mengenakan lagu, dan menurut saya benchmark saya ke penyanyi solo Indonesia banyak yang suaranya lebih enak didengar, bukan festival, dan itu booming. Jadi insya Allah Sandi pun akan demikian. Jurinya kita tahun 2021 ada Mas Teguh Sudarmono, seorang kurator musik dan juga seorang pengurus AMI Award. Lalu juga ada Kak Gabriel Harfianto, seorang penyanyi luar biasa dengan backgroundnya luar biasa dari seriosa, bahkan sekarang ke dangdut juga, ke pop juga. Artinya beliau bisa mengambil sudut pandang dari berbagai macam genre musik. Pertama,
adalah karena saya seorang musisi membutuhkan penyanyi, karena saya bisa menciptakan lagu tapi suara saya tidak bagus. Jadi saya membutuhkan partner bernyanyi, soulmate bernyanyi agar bisa menyanyikan karya-karya saya, agar kita bisa mempersembahkan karya untuk industri musik Indonesia. Profit yang pertama tentu nama, karena ajang ini diselenggarakan seluruh Indonesia, orang semakin mengenal nama Arsya Komposer. Dan tahun ini sampai ada anak-anaknya juga gitu kan, dan pemenangnya salah satunya anak-anak Jovan. Dan artinya ibu-ibunya juga, orang-orang tua peserta juga akhirnya mengenal karya saya, otomatis karya-karya sebelumnya pun juga jadi dikenal, jumlah streaming di Spotify dan di aplikasi lainnya juga semakin meningkat, jumlah viewers di YouTube juga semakin meningkat, otomatis insya Allah juga semakin orang mengenal karya saya dan mungkin akan menggunakan karya saya di kemudian hari. Strateginya tentunya kita pertama digital marketing di sosial media, kita galakkan masing-masing, baik saya, label saya Aceh Music dan juga 3 penyanyi pemenang. Kita juga ada perjanjian bahkan khusus untuk mengatur berapa frekuensi minimal jumlah post yang dipost agar mereka benar-benar semangat dan sungguh-sungguh di project ini, bukan sekedar satu lagu kelar udah gitu. Nah itu promosi. Yang kedua kita juga mungkin banyak sekali bertemu dengan silaturahmi dengan banyak orang. Tentunya dari misalnya teman-teman media, kemudian juga bertemu dengan musisi-musisi senior, karena kita butuh belajar banyak untuk mengembangkan skill kita, baik saya selaku komposer dan juga 3 penyanyi saya selaku penyanyi. Harapan musik Indonesia lebih ke masyarakatnya lebih mencintai karya-karya lokal ya. Artinya begini, boleh banget dong dengar lagu-lagu barat, lagu-lagu musik-musik Korea dan lain-lain sebagai referensi, sebagai alternatif. Tapi jangan lupakan bahwa mencintai karya dalam negeri, termasuk musik dalam negeri adalah salah satu buat saya wujud dan kewajiban bangsa negara, warga negara.